Halo bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Hari ini Mang Udok mau ungkap harga RAM sama SSD terbaru yang katanya di kuartal 2 tahun ini banyak peningkatan. Nah, update harga ini setidaknya bisa jadi patokan buat kalian yang mungkin aja berencana mau beli SSD atau RAM, atau malah keduanya. Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdokrus. Oke bro, informasi terbaru dari TrendForce kuartal kedua tahun 2024, harga kontrak DRAM dan NAND flash diperkirakan bakal naik signifikan. Nah, itu kabarnya dipengaruhi oleh gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di Taiwan. Dan ternyata itu berdampak besar pada dinamika pasar memori. Nah, awalnya TrendForce memprediksi kenaikan musiman yang moderat buat harga DRAM sekitar 3-8%. Terus buat NAND flash sebesar 13-18% di kuartal 2. Tapi ternyata gempa bumi di tanggal 3 April kemarin mengubah skenario ini secara dramatis. Alhasil prediksi berubah signifikan. Perkiraannya yang tadinya 3-8% buat DRAM kini naik jadi 13-18%. Dan 15-20% buat NAND flash. Yang awalnya prediksi itu antara 13-18%. Buat harga eMMC atau UFS juga diperkirakan bakal naik, tapi pada tingkat yang lebih kecil sekitar 10%. Jadi, mari kita cek, apa prediksi kenaikan harga ini udah berpengaruh di marketplace Indonesia apa belum? Oke, pertama Mang Udok mau cek harga RAM dulu, khususnya versi DDR4 kapasitas 16GB. Dan ternyata kalau seri value atau kelas budget, rata-rata harganya itu kisaran 500-700 ribuan, khususnya buat merek populer. Contoh tim grup Elite nih, harganya itu kisaran 570.000-600.000 kurang dikit. Kalau lihat beberapa bulan lalu, angkanya nggak berubah signifikan sih. Buat seri premium itu berkisar antara 800-1,5 jutaan lebih. Nah, barisan seri premium dirasa ada kenaikan, tapi nggak besar banget. Contoh Corsair Vengeance RGB Pro SL harganya sekitar 1.099.000. Beberapa bulan lalu Mang Udok sempet cek, angkanya pernah nyentuh di angka 900 ribuan. Sekarang kisaran 1 jutaan. Ada kenaikan, tapi nggak signifikan banget. Buat kesimpulan awal, harga DDR4 dirasa nggak banyak kenaikan, meskipun ada. Kayaknya kehadiran DDR5 bisa ngaruh juga ke tipe RAM ini. Nah, kalau DDR5 angkanya dirasa cukup fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Rata-rata seri value atau budget buat varian 16GB itu kisaran 800-1,5 jutaan. Contoh ada tim grup Elite DDR5 harganya itu kisaran 900-1 jutaan. Dan harganya juga nggak banyak perubahan berarti, atau nggak ada kenaikan signifikan. Buat seri premium kayak Kingston Fury Beast DD5 juga harganya nggak berubah banyak. Rata-rata harganya itu kisaran 1,3-1,5 jutaan. Kalaupun ada, kenaikannya nggak tinggi banget sejauh ini. Nah, overall sih buat pasar RAM khususnya buat desktop nggak berubah banget. Jikapun ada kenaikan, angkanya sejauh ini nggak tinggi dan itu masih jadi kabar gembira. Buat pasar SSD sebenarnya terhitung masih sama sejauh ini. Ada kenaikan meskipun dirasa masih normal dan gak besar banget. Varian SSD kapasitas 500GB rata-rata berkisar antara 500-700 ribuan. Beberapa bulan lalu mungkin kita masih bisa lihat harga di bawah 500 ribuan, khususnya buat merek populer. Tapi sekarang kayaknya agak jarang tuh bro. Contoh Cleve Ceras C710 atau VGen varian 500GB 2 bulan lalu itu sempat nyentuh di harga 500 ribuan kurang. Sekarang kisaran harganya itu antara 500-600 ribuan. Nah, kalau varian 1 TB rata-rata harganya itu di atas 1 jutaan lebih. Kalau versi SATA atau mereknya kurang populer sih mungkin masih ada di bawah 1 jutaan. Tapi sekarang udah naik tuh, kisaran 1-2 jutaan. Khususnya buat versi SATA, SSD Gen 3 sama Gen 4. Kalau SSD Gen 5 harganya itu bisa beda jauh banget. Varian 1 TB aja bisa di atas 3 jutaan. Jadi kalau bicara harga SSD Gen 5, nilainya masih relatif sama sih. Apalagi tipe SSD ini masih belum banyak dilirik.
Nah, sejauh ini apa yang diperkirakan TrendForce tentang kenaikan harga pasar DRAM sama SSD global masih belum terjadi, khususnya di Indonesia. Dan itu masih jadi kabar gembira buat kalian yang berencana akan rakit PC. Kenaikan sih ada, tapi nggak signifikan banget. Cuma note aja, itu sewaktu-waktu bisa berubah. Bisa hari ini, bisa besok, bisa juga minggu depan. Nah, sekian dulu update berita hari ini, khususnya tentang update harga RAM sama SSD. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.